Oke, sekarang gantian dengan Pak Ariskon. Kita akan mereview, kita akan membahas kisi-kisi mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tadi sudah sesi pertama IPS ya, sekarang ke PKN. Sebelum kita mulai, perlu Pak Ariskon sampaikan bahwa untuk mata pelajaran PKN atau mungkin mata pelajaran yang lain juga sama, tapi yang jelas untuk PKN sendiri itu untuk mapel PKN yang diujikan di kelas 9 itu terdiri dari kumpulan atau akumulasi materi-materi yang sudah kalian pelajari dari mulai kelas 7 sampai kelas 9. Ya, jadi artinya nanti kalian akan mempelajari lagi ya bab atau materi yang kalian pelajari di kelas 7. Namun namun dari setiap bab di semester 1 kelas 7 itu rata-rata hanya diambil 2 sampai 3 soal, butir soal ya. Jadi setiap babnya di semester 1 kelas 7 itu hanya diambil satu atau diambil mohon maaf diambil 2 sampai 3. Oke. Ini masih kuat untuk mendengarkan kan pembahasan malam ini? Apa sudah ngantuk, sudah kupingnya sudah panas? Bohong Oke. itu, Pak. Oke. Tadi tadi untuk kisi-kisinya sudah Pak Rizkon share di sore hari. Semoga tadi sudah mulai dibuka, dibaca-baca. Jadi nanti kita tinggal membahas eh, kontennya gitu. Untuk pembahasannya Pak Rizkon sudah sesuaikan dengan kisi-kisinya. Pak Rizkon bagi menjadi 2. Untuk kan soalnya ada 40. Untuk soal 1 sampai 30 itu Pak Rizkon rangkum dalam sebuah ringkasan materi. Sedangkan nomor 30 sampai 40 Pak Rizkon buat soal latihan, soal pilihan ganda. Oke, Pak Rizkon akan coba share screen. Sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Oke. Harapannya kalian juga tidak hanya mendengarkan ya, tapi juga mungkin ada kertas atau pulpen yang bisa disiapkan untuk paling tidak kalian mencatat poin-poin pentingnya. Nah, ini teman-teman, untuk pertama di soal pertama itu di kisi-kisinya itu kalian akan dihadapkan dengan soal tentang sidang BPUPK, yaitu sejarah kelahiran Pancasila, agenda BPUPK. Nomor 1 dan 2 itu pembahasannya adalah agenda sidang BPUPK.
Nah, sidang BPUPK yang berkaitan dengan sejarah kelahiran Pancasila jelas ya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu tujuan daripada sidang BPUPK ini yaitu adalah tujuannya untuk membahas dasar negara Indonesia merdeka. Ya, apa dasar negara Indonesia itu yang kita sebut sekarang adalah apa? Pancasila. Jadi sejarah Pancasila itu bermula dari agenda sidang BPUPK yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, ini agendanya. Nah, agenda utama pada tanggal 19 ini, mohon maaf, 29 ini, itu diawali oleh pidato Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin itu salah satu tokoh yang mengusulkan dasar negara, ya, versi 5 asas. Di hari keduanya, itu pidato yang dilakukan oleh Profesor Dr. Supomo tentang dasar negara dari segi integ integralistik. Kemudian di 1 Juninya itu baru Insinyur Soekarno yang memperkenalkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kenapa kemudian di setiap 1 Juni kita memperingati hari kelahiran Pancasila? Karena pada tanggal 1 Juni 1945 itu merupakan momen munculnya awalnya Pancasila yang merupakan usulan dari Insinyur Soekarno mengenai 5 sila Pancasila. Ya, nah itu awal mulanya seperti itu. Ya, ini. Kemudian setelah sidang pertama kemudian dibentuk panitia 9 yang menghasilkan nanti Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi ini kelahiran sejarah eh, kelahiran Pancasila. Biasanya nanti soalnya munculnya berbentuk eh, apa namanya eh, pada sidang agenda BPUPK itu apa yang dibahas gitu, membahas tentang apa. Biasanya pilihannya opsinya nanti salah satunya adalah yaitu membahas tentang dasar negara. Bisa dipahami? Halo, ya jelas ya. Atau kalau tidak jelas bisa diinterupsi atau bisa langsung ditanyakan saja setiap pembahasan. Boleh disela ya, kalau misalkan Pak Rizko sudah menjelaskan ada yang kelewat atau ada yang kurang bisa langsung disela saja, langsung ditanyakan saja. Oke, kedua itu tentang, mohon maaf yang dua itu sama tadi ya. Sekarang ketiga itu tentang yang ketiga itu tentang kalau dikisi-kisi disajikan pernyataan saya dapat menganalisis makna perubahan rumusan Pancasila terdapat dalam Piagam Jakarta. Oke. Di Piagam Jakarta itu, ya ini kok bilang sebentar kok.
Kok menghilang ini? Menghilang kemana ini? Kemudian yang kedua adalah, mohon maaf, yang ketiga itu tentang makna perubahan dari sila pertama, ya, perubahan undang-undang sebelumnya dengan eh, Piagam Jakarta, yaitu terletak pada sila pertama, yaitu yang pada saat masih versi Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu kemudian berganti ketika sudah menjadi Undang-Undang Dasar 1945, itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa terjadi perubahan seperti ini? Karena memang pada saat perumusan itu ada beberapa tokoh, khususnya non-Muslim, yang eh, tidak berkenan gitu. Akhirnya setelah didiskusikan dan penuh dengan kelapang dadaan, penuh toleransi, penuh dengan saling menghargai, akhirnya redaksi pertama itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh bangsa kita, khususnya para tokoh Muslim pada saat itu, sangat menghargai pendapat atau masukan dari kelompok yang berbeda keyakinan. Ya, itu perbedaannya. Jadi di redaksi pertama. Kemudian kisi-kisi nomor untuk nomor 5 dan 6 itu tentang pengertian norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta keteraturan, kedamaian, dan ketertiban. Pokoknya kalau ada istilah norma itu sama dengan aturan, gitu saja ya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang berlaku di masyarakat, ya, untuk ditaati, gitu ya, begitu. Nah, norma itu kalau kalian masih ingat di kelas 7 ya, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Nah, contohnya norma agama itu yang berkaitan dengan spiritualitas, ya, itu tentang berdoa, kemudian sholat, ya kan, terus ngaji. Nah, itu masuknya ke norma agama. Biasanya sanksi norma agama ini berkaitan dengan dosa, sanksi Tuhan gitu ya, mendapat pahala, yang apa yang bersalah mendapat dosa begitu. Tidak di dunia. Sedangkan norma kesusilaan itu tentang baik dan buruk, ya, perilaku seseorang. Itu tentang menghormati orang tua, jujur, sopan, ya. Biasanya hal itu muncul di dalam hati, rasa malu jika kita melanggar, penyesalan dari diri kita ketika kita melakukan pelanggaran norma kesusilaan. Kemudian norma kesopanan itu yang berkaitan dengan sosial, interaksi sosial, yaitu contohnya mengucap salam, berpakaian sopan, tata krama. Kemudian kalau kita melanggar hal itu, maka yang terjadi biasanya pelanggarannya adalah cemooh, dikucilkan oleh masyarakat, gitu. Kemudian terakhir adalah norma hukum. Itu
contohnya adalah tidak mencuri, ya, mentaati lalu lintas, tidak melakukan pelanggaran, kriminal. Jika kita melakukan, sanksinya kan bisa didenda, dihukum penjara, atau sanksi hukum yang lain. Nanti konteksnya biasanya sebuah cerita atau pernyataan. Kami, nanti saya kira nanti kalian bisa lah menentukan mana yang baik, mana yang buruk ya. Yang penting kuncinya adalah bisa dicermati soalnya dan pernyataan dari soal tersebut. Oke, untuk bagian ini ada yang kurang jelas? Kurang? Gimana Rehan? Yang lain ada respon kok Rehan terus ini. Nih, nomor 7 adalah tentang eh, apa sih yang menyebabkan terjadinya keberagaman di dalam suatu masyarakat. Ya, itu yang pertama adalah faktor letak geografis, yaitu letak daerah, ya, bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang kemudian membuat masyarakat Indonesia itu tersebar di berbagai wilayah yang terpisah-pisah. Kemudian kondisi ini menyebabkan perbedaan budaya, bahasa daerah, adat istiadat, dan mata pencaharian. Kemudian faktor yang kedua adalah pengaruh lingkungan alam. Daerah pegunungan, pesisir, dataran rendah, atau hutan membentuk gaya hidup dan kebiasaan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah interaksi dengan bangsa asing. Jadi masuknya bangsa-bangsa seperti India, Arab, Cina, Eropa, dan lainnya membawa agamanya, budayanya, dan kebiasaan hidup ke Indonesia. Sudah banyak ya imigran-imigran dari luar, bahkan mungkin nikah sama orang Indonesia, ada yang menetap bekerja, yang kemudian akhirnya mereka membawa budaya mereka ke sini. Secara tidak secara langsung maupun tidak langsung, kita akhirnya lama-lama karena memiliki anak, karena berinteraksi, akhirnya budaya itu kemudian menyebar. Nah, kemudian itulah yang menyebabkan terjadinya keberagaman. Kemudian sejarah migrasi dan penjajahan. Nah, penjajahan juga yang menjadi faktor terjadinya keberagaman orang-orang seperti Jepang, ya kan, Belanda, Portugis pada saat itu kan juga masuk ke Nusantara sehingga terbentuknya budaya-budaya yang tidak hanya dari budaya lokal tetapi juga ada budaya dari luar juga. Kemudian perkembangan sosial dan ekonomi. Tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan yang berbeda juga menciptakan keberagaman status sosial. Ada si kaya, ada si miskin, ada yang menengah, begitu. Itu adalah keberagaman status sosial. Kemudian perkembangan kota juga mempercepat interaksi antar budaya. Jadi kota-kota yang semakin maju itu menjadikan percepat apa ya pertumbuhan keberagaman itu semakin tinggi karena orang-orang itu banyak mengandalkan kota sebagai tempat untuk apa ya untuk memperbaiki nasib ya orang-orang pergi dari desa dari kampung dari jauh-jauh menuju ke kota-kota itu untuk mencari pekerjaan karena biasanya UMR-nya tinggi gajinya tinggi dan penghidupannya juga eh, biasanya lebih baik daripada di kampung sehingga pertukaran atau mobilitas interaksi antar masyarakat yang berbeda itu semakin semakin cepat tumbuhnya. Next, sampai sini dipahami ya, nanti dibaca pokoknya. Nomor 8 ini. Ini syarat tentang syarat terbentuknya suatu negara. Ya, syaratnya suatu negara itu yang pertama harus ada penduduk ya.
harus ada sekelompok orang yang tinggal menetap di wilayah tersebut. Nah, kemudian ada wilayah yang jelas, itu memiliki wilayah yang jelas meskipun batas wilayahnya belum final. Kemudian pemerintahan atau ada pemerintah yang berdaulat. Ada pemerintah yang mampu menjalankan fungsi administrasi hukum dan ketertiban. Kemudian yang keempat adalah kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Atau kalau di buku itu ada pengakuan dari negara lain. Jadi empat unsur itu yang melandasi terbentuknya suatu negara. Kalau cuma ada penduduk tetapi tidak ada tempatnya, juga tidak ada yang mengatur di situ, itu tidak bisa mendirikan suatu negara. Begitupun ada wilayah yang nganggur misalnya, tapi tidak ada orangnya ya juga sama. Ada pemerintah yang ada orang yang bisa mengatur, tapi dia tidak punya pengikut, gitu ya, tidak ada orang yang mengikutinya atau tidak punya, kemudian tidak ada jalinan relasi dengan negara lain, ada pengakuan dari negara lain juga tidak bisa. Nah, komponen itu yang harus dipenuhi. Bangsa Indonesia juga waktu itu sudah ada wilayah bekas jajahan Belanda, Hindia Belanda. Kemudian ada penduduk pribumi, ya. Kemudian ada tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang bisa mengatur jalannya pemerintahan. Nah, tapi semisalkan tidak ada jalinan hubungan dengan negara lain atau pengakuan negara lain, itu juga belum tentu bisa terbentuknya negara Indonesia. Tetapi pada saat itu, ya alhamdulillahnya itu ada salah satu tokoh nasional yang sampai benar-benar mau untuk eh, melakukan apa namanya itu diplomasi, jadi menyebarkan berita bahwa Indonesia telah merdeka. Salah satunya adalah negara Mesir, yang kemudian oleh negara Mesir, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Sejak itulah kemudian negara kita menjadi negara yang berdiri, yang kemudian akhirnya menyatakan merdeka dari penjajah. Nah, itu syarat terbentuknya suatu negara. Bisa dipahami untuk nomor 8. Bisa, Pak. Oke, nomor 9 itu tentang eh, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini kalian harus benar-benar memahami ini. Jadi makna dari Pancasila sebagai dasar negara itu artinya bahwa seluruh aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, baik dalam hukum, pemerintahan, maupun kehidupan sosial masyarakat. Ya. Pokoknya kalau sudah jadi dasar itu artinya kalau apa-apa itu harus merujuknya Pancasila. Pokoknya Pancasila itu sebagai ibaratnya kalian itu eh, ketika masuk sekolah itu pasti dibekali buku saku, benar nggak? Yang isinya tentang doa-doa, tentang tata tertib sekolah, ya kan? Kemudian tentang eh, profil sekolah, kemudian juga ada lagu-lagu di situ. Itu buku saku itu sebagai pedoman kalian, sebagai rujukan kalian dalam memahami apa? Memahami peraturan yang ada di sekolah, memahami sekolah itu sendiri. Jadi kalian ketika berada di sekolah, ya silakan mengikuti aturan itu atau berpedoman dengan buku saku itu. Sebagaimana Pancasila sendiri, Pancasila ini sebagai pedoman ya bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi negara dalam menjalankan pemerintahannya. Contohnya, misalkan kalau mau membuat kebijakan, membuat
peraturan, maka peraturan itu tidak boleh melenceng, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalkan, oh di suatu daerah atau ada seorang pemimpin yang memutuskan untuk menghalalkan babi misalkan, maka nggak boleh karena dalam Islam itu tidak boleh apa mengharamkan babi. Sedangkan Pancasila itu ada butir sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah keyakinan oleh umat Muslim. Ya, kemudian misalkan Indonesia menyatakan eh, menyatakan perang antar saudara atau menyatakan perang kepada negara tetangga, maka itu juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila eh, ketiga, yaitu tentang persatuan. Itu, ya. Oke, nomor 9, jelas. Halo. Hmm. Wah, ini udah pada ngantuk ya? Udah mau jam 9 sih ya. Oke, percepat nomor 10. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya apa? Artinya Pancasila yaitu memberikan arah dan pegangan dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat dan negara agar tetap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang luhur dan bermoral. Bermoral. Ya, jadi Pancasila sebagai pandangan hidup itu artinya sebagai arah, sebagai kompas, sebagai pegangan agar kita tidak melenceng dari nilai-nilai luhur atau eh, nilai-nilai yang terdapat atau dari ajaran nenek moyang kita. Oke, nomor 11 yaitu tentang sifat undang-undang dasar. Yaitu pertama itu sifatnya adalah tertulis ya, tertulis. Disusun secara sistematis dalam satu naskah resmi. Kemudian singkat dan fleksibel, isinya ringkas, namun dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya, mau kita dalam keadaan apapun, itu isi undang-undang itu akan mengikuti zaman. Ya. Orang dari dulu zaman nenek moyang kita yang belum maju, belum berkembang teknologi, sampai sekarang yang modern itu, undang-undang itu tetap akan sesuai gitu, karena nilai-nilainya itu universal. Kemudian memuat aturan pokok, tidak memuat hal teknis, melainkan prinsip-prinsip dasar kenegaraan. Kemudian keempat, supremasi hukum menjadi sumber hukum tertinggi yang mengikat semua lembaga negara dan warga negara. Artinya apa? Aturan atau undang-undang, apapun peraturan itu harus merujuk kepada undang-undang dasar. Karena secara hierarkis, secara tata urutan itu UUD itu posisinya lebih tinggi dibandingkan undang-undang atau peraturan yang lain. Next, nomor 12 itu tentang fungsi undang-undang dasar. Tentu undang-undang dasar memiliki fungsi sebagai hukum dasar tertulis. Ya, ini penjelasannya di bawah. Kemudian yang kedua sebagai pengatur penyelenggaraan negara. Kemudian menjamin hak dan kewajiban warga negara. Keempat, sebagai sarana pengikat dan pemersatu bangsa. Kemudian kelima, memberikan arah tujuan negara. Jadi semua aspek dalam kenegaraan itu semua itu telah diatur oleh undang-undang. Jadi undang-undang ini sebagai pedoman, sebagai rujukan dalam dalam menjalankan pemerintahan. Sama halnya seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sebagai pedoman, ya, untuk menjalankan kehidupan secara Islami sebagai umat Muslim. Nah, kalau
pedoman sebagai warga negara ya berujungnya kepada UUD. Next, nomor 13. Nomor 13 itu tentang kesepakatan dasar MPR, ya, tentang Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah UUD 1945 itu tidak bisa dirubah untuk pembukaannya. Jadi pembukaan UUD itu yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya itu tidak bisa dirubah. Dan titik sampai kapanpun, sampai bahasanya itu sampai kiamat tidak bisa dirubah kecuali penjelasan-penjelasan atau pasal-pasalnya itu bisa dirubah, tapi pembukaannya itu tidak boleh karena itu sudah sangat ideal, sudah sangat mewakili kondisi bangsa Indonesia yang menjadi harapan eh, leluhur kita, tokoh pejuang bangsa kita yang merumuskan Undang-Undang Dasar. Kemudian tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, yaitu mempertahankan sistem presidensial. Kemudian 4, penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Itu kesepakatan dasar MPR, ya. Nomor 14, nanti juga kalian bisa sambil dicek ya di kisi-kisinya. Itu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi konteksnya itu adalah penerapan peraturan yang sesuai, ya. Pada intinya adalah tata urutan perundang-undangan ini dari UUD itu adalah undang-undang tertinggi, peraturan yang tertinggi posisinya. Kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR ketika ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Keempat, peraturan pemerintah. 5, peraturan presiden, Perpres. 6, peraturan daerah. Jika peraturan berada di bawahnya ini itu bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, maka peraturan yang di bawahnya itu batal, tidak sah. Misalkan peraturan daerah, misalkan gubernur atau bupati membuat suatu peraturan di daerahnya tentang eh, pelegalan, misalkan tadi pelegalan miras. Padahal sudah jelas, misalkan peraturan presiden itu berbunyi atau ada peraturan presiden yang melarang peredaran miras. Maka artinya apa? Maka peraturan daerah ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya atau peraturan presiden. Sehingga hal ini peraturan daerah tersebut tidak bisa digunakan. Begitu. Begitupun yang di atasnya, misalkan presiden membuat peraturan tetapi bertentangan dengan UUD, maka juga batal, tidak bisa diterima, tidak bisa digunakan. Oke, nomor 14 bisa diterima nggak? Bisa dipahami nggak? Ya, jadi ini harus dipahami nih tata urutannya ya. Tidak boleh peraturan yang berada di bawahnya itu hierarkisnya itu tidak boleh saling bertentangan. Oke, nomor 15 itu tentang lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang membentuk undang-undang itu adalah lembaga legislatif, ya, atau legislator yang kemudian disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tugas DPR ini adalah menyusun atau merancang undang-undang, ya.
Kemudian kalau lembaga eksekutif ada apa? Ada presiden, menteri, gubernur. Eksekutif diambil dari eksekutif itu eksekusi, eksekutor, yaitu yang melaksanakan. Ya, melaksanakan apa? Melaksanakan peraturan tersebut undang-undang. Maka disebut sebagai lembaga eksekutif, yaitu menteri, presiden, gubernur. Kemudian ada lembaga yudikatif yang bertugas untuk mengawasi jalannya perundang-undangan. Itu siapa? Mahkamah Agung, Mahkamah Yudikatif, Mahkamah Konstitusi. Ketika ada pelanggaran, ketika ada permasalahan, maka mereka yang akan bertindak. Ya, misalkan ada penyelewengan, korupsi, atau semacam halnya, maka mereka yang bertindak. Ingat-ingat, lembaga yang merancang membuat undang-undang adalah DPR. Nomor berapa nih? Nomor 16. Nomor 16 itu tentang kapan atau dalam kondisi apa Perpu itu presiden itu bisa membuat Perpu atau peraturan pengganti undang-undang, yaitu di dalam pasal 22 ayat 1 UUD tahun 1945 menyatakan dalam hal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi ada 3 syarat kegentingan yang memaksa. Putusan MK nomor 138 garis miring PUU Peraturan Undang-Undang strip 7 2019 2009 maaf, bahwa Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa kegentingan yang memaksa harus memenuhi 3 syarat berikut, yaitu adanya keadaan yang mendesak, kemudian kekosongan hukum, kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah hukum. Contohnya seperti wabah penyakit COVID kemarin, krisis ekonomi keuangan nasional, ancaman serius terhadap keamanan negara. Jadi Perpu itu dibuat ya tidak bisa kemudian semena-mena. Jadi presiden itu hanya bisa mengeluarkan Perpu peraturan pemerintah untuk menggantikan undang-undangnya. Itu sifatnya ketika ada hal tertentu tadi yang mendesak. Misalkan kok tiba-tiba ada COVID, itu kan tidak terduga. Ada teroris misalkan, ada ancaman, ada peperangan, gitu. Maka presiden itu, pemerintah itu harus langsung membuat kebijakan ya. Yaitu kemudian yang bisa disebut sebagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Jelas nggak ini? UB nomor 18 itu tentang pelaksanaan wawasan Nusantara. Ini materi di kelas 8 ya. Itu apa sih yang menjadi tantangan atau apa sih yang menghambat ya intinya pelaksanaan wawasan Nusantara? Apa yang menghalangi pelaksanaan wawasan Nusantara? Maka di sini dijelaskan bahwa yang menjadi tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara adalah pertama, kesenjangan pembangunan antar daerah, yaitu ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia dalam akses dan fasilitas publik. Kemudian kedua, minimnya infrastruktur di daerah terpencil, yaitu sulitnya menjangkau daerah yang jauh dan terisolasi dari pusat pembangunan. Kemudian konflik sosial akibat keberagaman, ya, perbedaan suku, agama, kepentingan lokal, kemudian terjadinya konflik di wilayah. Kemudian kurangnya pemahaman dan kesadaran
kebangsaan. Ya, jadi wawasan Nusantara itu apa sih? Nah, itu kan kalian harus kembali lagi di buka bukunya. Wawasan Nusantara itu adalah pemahaman tentang bagaimana kita melihat diri kita dan juga lingkungan kita, bahwa kita adalah masyarakat yang hidup di negara kepulauan, negara yang memiliki pulau-pulau yang terhubung oleh daratan, sehingga sangat memungkinkan ya terjadinya keberagaman, terjadinya perbedaan, yang semua itu sebenarnya dengan tujuan agar kita semua menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 19. Mana ini? Yaitu tentang hubungan Pancasila dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan Pancasila dengan UUD yaitu satu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apa? Artinya sumber hukum, sumber pembuatan hukum, produk hukum, membuat hukum itu harus mengacu, harus melihat nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Jadi Pancasila itu tercantum di UUD ya, di alinea keempat. Tiga, Pancasila menjiwai UUD 1945. Jadi UUD itu seperti raga ya. Sedangkan Pancasila itu sebagai isi dari raga itu sendiri. Kemudian Pancasila sebagai ideologi dan UUD sebagai penjabaran. Jadi Pancasila itu nilai-nilainya itu seperti berada di dalam tubuh undang-undang. Semuanya tercermin nilai-nilainya itu. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan, dan keadilan. Tuh. Next, nomor 20. Hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Yang pertama, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sama-sama perekat bangsa. Ya, Pancasila itu juga menjadi apa istilahnya itu? Sebagai elemen untuk merekatkan perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ya kan? Begitupun Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian Pancasila menjadi landasan moral Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu tetap tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Saling menguatkan dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, menjadi dasar dalam membangun toleransi. Itu hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 21, ini masih kelas 8. Hubungan Pancasila dengan NKRI, ini apa sih? Tunggal Ika, ini NKRI. Pancasila sebagai dasar berdirinya NKRI. Yang kedua, Pancasila menjadi ideologi pemersatu NKRI. Pancasila menjiwai konsep negara kesatuan. Pancasila menjadi panduan dalam menjaga kedaulatan dan integrasi NKRI. Pokoknya semuanya memiliki hubungan yang sangat sangat erat, gitu ya. Nomor 22,
itu tentang pengertian hak. Jadi nanti kalian dapat menyebutkan pengertian dari hak tersebut. Hak itu apa sih? Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan dan dijamin oleh negara serta hukum. Atau biasa istilahnya kalau kita di kelas itu adalah hak itu sederhananya adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang atau yang berhak kita miliki gitu ya. Hak makan, hak berpendidikan, hak berbicara. Nah, itu kita hak itu sesuatu yang berhak kita dapatkan begitu ya. Kemudian nomor 23 itu tentang hak asasi manusia, HAM. Itu apa? Yaitu hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia secara alami sejak lahir tanpa terkecuali yang harus dihormati, dijaga, dilindungi oleh negara dan masyarakat. Ini seperti sama seperti hak pengertian hak, tetapi hak asasi manusia ini lebih detail lagi yaitu hak yang dimiliki setiap manusia dari sejak kecil, sejak lahir gitu ya. Yang tanpa kecuali yang harus dihormati dan dijaga dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Kemudian hak mencakup hak untuk hidup, kebebasan, memperoleh pendidikan, dan perlindungan hukum. Sama seperti hak tadi nomor 22. Oke, bisa dipahami untuk bagian ini. Paham, Pak. Nomor 24 dan 25 itu konteksnya sama, yaitu pelaksanaan hak. Pelaksanaan hak, ya, nanti soalnya itu biasanya tergantung ya di penerapannya di lingkungan mana, mau itu sekolah atau keluarga atau masyarakat. Nah, ini nanti kalian bisa dibaca lagi. Di sekolah, hak kalian adalah mendapatkan pendidikan yang layak, mengikuti proses belajar mengajar, berhak menyampaikan pendapat dan diskusi kelas. Itu seperti yang disampaikan eh, pada waktu itu di kelas ya. Kemudian di keluarga tentu kalian mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Mungkin juga kalian mendapatkan uang saku begitu ya. Itu juga termasuk hak kalian di dalam keluarga. Di masyarakat, yaitu kalian berhak mengikuti kegiatan sosial, berhak menjalankan ibadah sesuai agama kepercayaan kalian masing-masing. Itu hak kalian ya. Kemudian baru kedua enamnya menyusul tentang pelaksanaan kewajiban. Setelah kalian memperoleh hak yang kalian miliki, maka tentu kewajiban itu juga beriringan dengan hak. Seperti Paresko selalu mencontohkan bahwa hak dan kewajiban itu seperti sisi mata koin ya, yang berdampingan begitu. Kalau kalian sudah menunaikan kewajiban kalian, maka hak kalian akan juga kalian dapatkan. Misalkan contohnya, kalian wajib melaksanakan ketertiban, disiplin di sekolah, mengerjakan tugas, gitu ya, kewajiban kalian. Maka kalian akan mendapatkan haknya, yaitu apa? Itu nilai, pelayanan yang baik oleh Bapak Ibu guru, oleh sekolah. Atau kalau dalam konteks ibadah, maka kalian berpuasa, kalian melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, itu adalah kewajiban yang harus kalian tunaikan. Sedangkan setelah itu baru hak kalian adalah apa? Yaitu meraih pahala, meraih surga, surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kewajiban kalian di sekolah apa? Ya tentu rajin belajar, kemudian menunaikan kewajiban administrasi dan sebagainya, menjaga kebersihan kelas. Kemudian di keluarga membantu membersihkan halaman rumah, menjaga keamanan rumah bersama anggota keluarga, saling menghormati sesama, kemudian patuh terhadap orang tua itu adalah kewajiban kalian. Kemudian di masyarakat adalah ikut menjaga ketertiban lingkungan,
mematuhi peraturan seperti membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Ini adalah kewajiban kalian. Ini gampang ya. Nomor 27. Yaitu tentang eh, hak ya, konsekuensi pelaksanaan hak. Yaitu di pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Konsekuensi atau tanggung jawabnya adalah kalian, ya, warga negara wajib menjaga dan melindungi hak hidupnya dengan tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Negara berkewajiban melindungi hak dan hidup warga negara melalui hukum dan kebijakan yang dijamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus saling menghormati hak hidup orang lain. Ini adalah konsekuensi atau tanggung jawab berkaitan dengan pemenuhan hak warga negara. Kemudian di pasal 7 itu adalah konsekuensi ya tentang pelaksanaan kewajiban di pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembinaan negara. Ini adalah hak kalian yang nomor 27. Nah, nomor 28 adalah konsekuensi kewajiban bahwa kalian berhak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib ikut ya. Ini. Setiap warga negara tidak hanya berhak tapi juga wajib untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Harus membela negara. Oke, kita langsung ini di ini memang ringkasan materi ini adalah ringkasan dari kelas 7 sampai kelas 8. Ya, karena sudah jauh jadi saya buatkan ringkasannya. Tapi kalian mungkin masih punya bukunya ya, catatannya sudah cukup tebal. Nah, untuk materi yang khusus kelas 9 yang sudah kita bahas waktu itu ya kan. Nah, ini Pak Rizwan buatkan soalnya yang sudah disesuaikan dengan indikator kisi-kisi yang telah dibagikan oleh kalian. Oke, ini adalah contoh soal. Di sini ada yang mau membacakan soal atau bukan membacakan. Ada yang mau menjawab soalnya. Kalian baca tidak perlu berbunyi di baca dalam hati. Silakan nanti bisa dijawab ya. Coba berdasarkan ilustrasi di atas, upaya yang dilakukan Rina menunjukkan kesadaran akan pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang yaitu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dan di berbagai lingkungan. Oke, ini ya. Pokoknya kalau konteks soal seperti ini, cukup kalian fokus dengan pertanyaannya. Jadi baca soalnya dulu, baru nanti apa yang ditanyakan, baru kalian cari atau baru baca ilustrasinya atau pernyataannya. Kemudian nih nomor 30. Nomor 10 apa? Apa sih yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk orang yang memiliki keterbatasan khusus? Ya, menyediakan pendidikan inklusif. Inklusif itu apa?
Inklusif itu terbuka tidak hanya untuk orang yang normal, tapi bagi orang yang tidak normal pun boleh mengikuti pendidikan. Kemudian bantuan alat bantu dan pelatihan guru. Nah, ini juga membantu untuk memfasilitasi para disabilitas, begitu ya. Ini adalah tugas pemerintah. Nomor 31 yaitu tentang kebebasan berpendapat yang dijamin pasal 28E ayat 3. Namun kebebasan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan konflik atau melanggar hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut, cara terbaik agar tetap bebas berpendapat di muka umum adalah apa jawabannya? Jawabannya dia menyampaikan pendapat secara sopan dan tidak melanggar aturan hukum. Oke, masukkan itu. Ini juga tadi apa saja ya. 32. Pemerintah mengumumkan secara terbuka rencana pembangunan daerah melalui situs resmi dan media sosial. Masyarakat dapat memberikan masukan serta mengawasi jalannya program tersebut. Makna keterbukaan informasi dalam masyarakat di atas adalah ini bab berapa ya? Bab 5 kalau tidak salah ya, tentang keterbukaan informasi. Jawabannya adalah ya benar. Jawabannya adalah C. 34. Ini tentang menjaga tradisi ya, yaitu untuk melestarikan identitas dan warisan budaya. Sip. 35, ini juga masih dalam melestarikan budaya lokal ya. Oke, Zul. Nomor 36. Oke. Nomor 37. Ya, masih C ya. Pokoknya ini kalau sudah masuk ke kelas 9 itu insya Allah soalnya gampang-gampang. Asal kalian mencermati pertanyaannya. Karena pokoknya kalau ada jawaban yang sudah jelas positif misalkan, ya itu pasti benar. Karena biasanya kalau PPKN itu nggak banyak pengecohan, nggak seperti bahasa Indonesia ya. Mana yang baik itu pasti benar gitu ya, apa sarannya. 38. C. Ini yang lain udah tidur Mufid, masih ada nggak Mufid si Alfatan 39. Hadir Pak. Ini mah ini udah ngantuk ya. 39 apa ini? D. 40 terakhir. D. Kecuali kalau kecuali itu berarti yang negatif ya. Oke, waktunya sudah berakhir ya. Pokoknya terakhir bahwa insya Allah PKN gampang lah.
untuk mendapatkan nilai 80 ke atas itu sebenarnya mudah. Asal kalian mau membaca, mau memahami konsepnya. Karena biasanya asal kalian membaca soalnya itu pasti, kalau sudah membaca soalnya itu pasti minimal kalian akan ingat ya dengan teori-teori yang sudah kalian baca. Nanti ini Warskon kirimkan di grup, nanti dibaca kembali begitu ya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Aman? Oke, Pak Rizkon kira cukup ya untuk malam ini. Semoga besok kalian bisa mengerjakan dengan baik, dengan Amin. lancar, bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Setelah ini bisa langsung istirahat, langsung tidur, nggak usah main game, nggak usah begadang, biar besok paginya fresh, tidak ngantuk. Jadi ketika baca soal, baca mengerjakan ujiannya tidak ngantuk-ngantuk, fokus begitu ya. Kita akhiri, kita syukuri dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima Amin. kasih Pak Rizwan ucapkan sudah berpartisipasi dengan baik, mengikuti dengan baik. Pak Rizwan cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih Pak Rizky. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.